wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Mukarram, para ulama, para asatid wal asatidah, para kiai, tokoh masyarakat, para pengurus masjid dan musola, bapak-bapak aparatur pemerintah yang saya hormati, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk musannif, pengarang kitab, guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, yang sudah tiada. Semoga Allah ampunkan segala khilafnya, diterima amal solehnya, ditempatkan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih ada, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ahli kubur min jihati abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina, masyayikhina masyayikhina wa asatidatana wa asatidati asatidatina li asnati wajibati alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca salawat sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin lidh-dhalimin. Allahumma shalli بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani jami'i ma wajaba bihil imanu wal barohinid dallati ala haqiqatil iman. Pasal ini akan menjelaskan
setiap perkara yang wajib atas itu perkara apa? Al-imanu, iman, wal barohin, dan dalil-dalilnya, ad-dalati yang menunjukkan, ala haqiqatil imani, atas kenyataannya iman. Ringkesnya, pasal ini akan menjelaskan rukun-rukun iman. Setelah selesai kita menjelaskan rukun Islam, maka sekarang dalam kitab Sapinah ini atau Kasyifah ini akan menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman kalau ditanya ada berapa? Jawabnya yang cerdas itu kan dari dulu belum ada perubahan. Berapa? 6. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Fa idhofatul arkani min idhofatil muta'allaqi. Mengidopatkan lafaz al-arkan itu adalah termasuk idofat ta'alluq. Bifathil lami, dengan dipatahkan lam, ilal muta'alliki, kepada muta'alliknya, bikasriha, dengan dikasrahkan lam. Yang tadi min idofatil muta'allaki dibacanya muta'allak, patah lamnya. Kemudian yang kedua ilal muta'alliki bikasriha, dikasrahkan lam bacanya. Jadi min idofatil muta'allaki ilal muta'alliki, begitu. Yang dimaksud adalah jami'u ma wajabal imanu bihi. Dalam pasal ini akan menjelaskan setiap atau hal-hal, perkara-perkara yang wajib diimani, yang wajib diimani. Awil barohinu dalatu ala haqiqatil imani, atau dalil-dalil yang menunjukkan kepada kenyataannya iman. Nah itu ada berapa? Ada 6 perkara. Apa itu iman? Iman itu kan sudah jadi bahasa kita sehari-hari ya. Iman, gitu kan? Iman itu apa sih? Li'annal imana alladhi huwa atasdikul qalbi. Sesungguhnya yang disebut iman itu adalah membenarkannya hati, bangsa hati. Jadi bukan hanya ucapan, tapi hati membenarkan, tasdik. At-tasdikul qalbiyu, yaitu membenarkannya bangsa hati. Adanya itu di mana? Di hati, bukan di ucapan. Karena kalau ucapan ada orang yang mengatakan iman, tetapi hatinya dia tidak beriman. Ada orang yang menyebutkan percaya, padahal hatinya tidak percaya. Saking takut saja. Percaya nggak? Wah, kalau nggak percaya, golok gitu kan ya. Percaya. Mulutnya untuk menyelamatkan. Makanya di Quran disebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yaqulu, ada orang yang menyebutkan aku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Mulutnya yaqulu, berkata mulutnya. Tetapi wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Sebab pengakuannya itu membenarkannya hanya dalam lisan saja. Nah, iman yang sesungguhnya adalah al-qalbiyu, yaitu bangsa hati. Yata'allaku bimakna yatamassaku bidzalika.
Yang dimaksud adalah yata'allaku bimakna yatamassaku. Lafaz yata'allaku itu cumantel, terkait, terpaut gitu. Maksudnya adalah bimakna yatamassaku bidzalika, maksudnya berpegang teguh kepada itu, tasdik. Jadi apa yang diyakini dalam hatinya itu dia berpegang teguh, tidak ada kegoncangan, tidak ada keraguan. Itu iman. Musonib menyebutkan al-imanu lughatan mutlaqut tasdiki. Secara bahasa iman itu asal membenarkan saja. Itu sudah disebut apa? Iman. Tapi baru secara bahasa. Membenarkan itu sudah termasuk iman. Apakah membenarkannya itu sawaun kana bima jaa bihin nabiyyu au bi ghairihi? Membenarkan apa yang datang dari nabi atau bukan? Maksudnya yang lain. Itu sudah termasuk apa? Iman. Menurut bahasa. Asal membenarkan, baik itu apa yang datang dari Kangjeng Nabi, bentuknya wahyu, bentuknya hadis, berita dari Kangjeng Nabi, ataupun bukan. Asal dia membenarkan, menurut bahasa itu sudah termasuk iman. Oleh karena itu bahasa iman tidak hanya pada umat Islam saja. Di umat-umat lain pun ada sebutan-sebutan apa? Iman. Betul. Di agama yang lain juga ada sebutan apa? Iman. Karena memang iman itu adalah kadar-kadar membenarkan dengan hatinya. Wa syar'an, adapun menurut syara, at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bidzarurati la mutlaqon, adalah membenarkan setiap perkara yang datang itu perkara dari Kangjeng Nabi. Setiap yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berita yang manis, berita yang pahit, berita yang menggembirakan, berita yang menakutkan, atau bentuk perintah dan larangan, apapun itu yang datang dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia membenarkannya. Itu disebutnya apa? Iman. Nah, ini menurut syarak. Mimma ulima minad dini bizarurati, yaitu mimma ulima, hale tetapnya perkara yang sudah diketahui dari agama, bizarurati, dengan nemrak. Nemrak itu artinya diketahui secara mudah. Wa makna tasdik, adapun yang disebut makna tasdik, huwa hadisun nafsita bi'ulil jazmi. Tasdik itu adalah ucapan hati atau ungkapan hati yang nurut kepada sesuatu yang ia pegang teguh. Hadisun nafsi, ucapan hati, atabi'u, yang mengikuti, lil jazmi, atas sesuatu yang jazm. Jazm itu adalah yang dipegang teguh, suatu kepastian. Tasdik itu, makanya tidak ada kegoncangan. Pantesan kalau dalam tijan itu, ketika kita belajar yang disebut ma'rifat itu adalah apa? Idrokun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi. Ini baca aja dulu ya, nanti penjelasan. Sawaun kana al jajmu an dalilin, apakah yang ia pegang teguh itu datangnya dari dalil,
memegang teguh suatu keyakinan, memegang teguh suatu perkara, membenarkan suatu perkara karena bersumber ada dalil. Nah, itu disebutnya ma'rifatan. Disebutnya apa? Ma'rifat. Au an taklidin, atau karena ikut-ikutan saja. Dia berpegang teguh meyakini sesuatu, tidak tahu dalilnya, tidak tahu alasannya, apalagi dalil akli, dalil nakli, nggak ngerti. Tetapi dia taklid, mengikuti kepada orang lain. Nah, itu pun disebutnya apa? Tasdik. Wa mana hadisun nafsi antakula tilkan nafsu ay al-qalbu raditu bima ja'a bihin nabi. Yang dimaksud ucapan hati itu adalah antakula tilkan nafsu, berkata hati itu raditu bima ja'a bihin nabi, aku ridho atas apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perintah atau itu larangan. Itu iman. Kudu ridho, mau berat mau ringan, menggembirakan menakutkan, kita tetap kudu iman, ridho hati. Kudu ridho. Dah itu ya. Gurrotun. Gurrotun itu, gurroh itu diartikan masalah yang bagus. Nah, ini penting nih. Marotibul imani khamsatun. Martabat iman itu ada 5. Ada berapa? Ada 5. Martabat, atau sebut saja tingkatan gitulah ya. Tingkatan apa? Iman. Ada 5. Kita masuk di yang mana ya? Nggak tahu nanti yang mana nih masuknya kita. Awaluha imanu taklidin. Yang pertama adalah iman taklid. Iman taklid itu iman ikut-ikutan. Ada istilah apa bagaimana? Primen jari wong. Nah, maka disebutnya iman taklid. Bagaimana kata orang saja disebutnya iman taklid. Iman taklid itu wa huwa al-jazmu biqaulil ghairi, yaitu berpegang teguh kepada ucapan orang lain min ghairi ayya'rifa dalilan, dengan tidak mengetahui alasan, tidak mengetahui dalil, tapi dia meyakini, berpegang teguh kepada perkataan orang lain. Itu iman taklid. Atau kita masuk di yang mana nih? Apa ikut-ikutan apa bagaimana? Tanpa mengetahui apa? Dalil. Dalil itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil akli adalah dalil akal. Kalau dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran. Itu nakli disebutnya. Dalil akli menggunakan logika, cara berpikir kita. Contoh misalnya, kenapa menyebutkan Tuhan itu ada? Karena ada makhluk. Semata-mata ada yang diciptakan, pasti ada pencipta. Maka adanya pencipta itu wajib. Tidak mungkin ada barang yang diciptakan kalau tidak ada apanya? Penciptanya. Kira-kira yang wajib nih, yang diciptakan apa yang menciptakan? Yang menciptakan. Wajib ada yang menciptakan. Kalau yang diciptakan ya terserah yang menciptakan. Mau diciptakan atau tidak, terserah yang menciptakan. Nah, ini gambaran dalil akli. Kalau dalil nakli itu adalah dalil yang diambil dari Al-Quran.
Nah, juga dalil itu ada dalil ijmal, ada dalil tafsil. Atau sebut saja ijmali dan tafsili. Kalau ijmali itu maknanya dalil garis besar. Kalau tafsili itu dalil secara rinci. Contohnya model tadi. Orang menyebutkan Tuhan itu ada, Allah itu ada. Dalil ijmalnya adalah karena adanya makhluk. Padahal tidak adanya makhluk pun tetap Allah itu ada. Itu. Nah, menyebutkan adanya Allah atau adanya Sang Khalik itu karena adanya yang diciptakan, adanya makhluk, itu gambaran dalil ijmal, gambaran dalil garis besar. Kalau secara rinci kita harus tahu rinciannya sampai kepada sifat persifatnya harus tahu. Itu disebutnya tafsil. Nah, orang yang iman taklid, ia tidak mengetahui dalil akli, ia tidak mengetahui dalil nakli, tidak mengetahui ijmal, tidak mengetahui tafsil, karena ia meyakini, membenarkan, berpegang teguh atas apa yang orang katakan. Paham? Itu namanya iman taklid. Nggak tahu kita kira-kira apa yang ini kali ya kita ya. Nah, bagaimana status imannya? Status imannya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa yasihhu imanuhu ma'al isyani. Mereka yang iman taklid sah imannya ma'al isyan, tapi menanggung dosa. Alhamdulillah imannya udah saya. Imannya sah, tapi dia menanggung dosa. Kenapa menanggung dosa? Bitarkin nadhari anil istidlali. Karena ia tidak berusaha berpikir, tidak mencari dalil, karena tidak ngaji. Nah, gitulah ya. Tidak ngaji, kan ngaji ya, nyari dalil itu. Dosanya orang yang iman taklid itu imannya sah. Dosanya itu karena tarkihi an-nadhara, yaitu karena ia meninggalkan berpikir, mencari dalil. Itu pun in kana qadiron ala dalili, jika ia termasuk golongan orang yang mampu untuk mencari dalil. Kalau kita mah kan tidak mampu berpikir sendiri, ya kan? Berarti kita mah caranya ngaji kepada orang yang mampu berpikir. Ini mah berpikir sendiri tidak mampu, ngaji kepada yang bisa pun tidak mau. Nah, ini dosanya karena tidak mau mencari dalil. Masya Allah. Tapi mending lah udah sah imannya ya. Artinya udah dapat apanya? Imannya udah dapat. Ya, cuman menanggung dosanya itu. Mudah-mudahan aja ngaji kita ini termasuk apa? Istidlal, mencari dalil lah ya. Nah, Masya Allah. Itu satu, iman taklid. Ada ulama yang berpendapat bahwa wal muklidu kafirun. Wah, keras ini mah. Iya kan? Yang iman taklid mah kafir. Waduh, Masya Allah. Ya kan? Tapi Syekh Nawawi mengatakan soha imanuhu. Mereka sah imannya, tapi menanggung dosa jika ia mampu untuk berpikir, mampu mencari dalil, tapi tidak berpikir dan tidak mencari dalil. Kalau tidak mampu mah tidak dosa, ya kan? Apalagi orangnya tidak punya kemampuan berpikir, ya kan? Tidak wajib itu mah. Orang gila tidak, karena rufi al-qalam an salasin. Kolam itu diangkat, artinya tidak dituliskan perbuatan orang itu dari 3 kelompok, 3 orang, 3 golongan. Satu, anak kecil yang belum balik, dia berbuat salah tidak dicatat dosa. Kalau dia berbuat baik, pahalanya untuk kedua orang tua. Yang kedua, orang yang tidur.
Tidak ditulis dosanya. Tidur dari jam 10, ingat-ingat jam 5 sore, tidak sholat dia. Nah, tinggal sholatnya yang tadi tidak dicatat sebagai dosa, walaupun nanti harus qada, karena dia dalam keadaan tidur. Yang ketiga, au majnun atau junun, orang gila yang hilang akalnya. Jadi ya kalau kita tidak mau punya dosa, ya itu aja, 3 aja pilihannya. Apa mau jadi anak kecil seumur umur gitu, ya kan? Kan tidak mungkin, karena umur itu bertambah. Solusi kedua, tidur seumur umur nggak bangun-bangun. Mungkin apa tidak? Tidak juga. Yang mungkin paling yang ketiga. Ya. Naudzubillah min daliknya. Mudah-mudahan mah janganlah ya. Masya Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi mudah-mudahan tholabul ilmi itu adalah bagian daripada solusi kita agar tidak termasuk isyan, berdosa dari tinggal berpikir. Saniha, yang kedua, keduanya adalah imanu ilmin, iman ilmu. Tadi iman apa tadi? Taklid. Yang kedua iman ilmu. Apa itu iman ilmu? Ma'rifatul aqaidi biadillatiha. Orang yang imannya iman ilmu itu mengetahui aqaid biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. Aqaid iman itu kalau kita lagi kecil diajak orang tua ada berapa? 50. 20 yang wajib di Allah, 20 mustahil di Allah, 1 jaiz di Allah, 4 wajib di Rasul, 4 mustahil di Rasul, 1 jaiz di Rasul. Jadi jumlah 50. Disebutnya aqaidul iman. Orang yang imannya iman ilmu, tahu biadillatiha, dengan dalil-dalilnya, detail, mendetil mengetahuinya. Nah, Masya Allah. Nah. Wujud apa dalilnya? Tahu dia. Bagaimana menurut akal, bagaimana menurut Quran. Kidam bagaimana dalilnya menurut akal. Gua terus. Masya Allah. Kita mah nggak bisa ya. Nah, kalau yang ini nggak bisa, berarti yang mana kita? Mudah-mudahan mah jangan taklid-taklid banget gitu ya. Masya Allah. Intinya meninggal dunia tuh kita dalam keadaan iman dan Islam. Wahada min ilmil yakini, ini disebutnya ilmul yakin. Kenapa disebut ilmul yakin? Karena mengetahuinya itu dengan yakin, dengan dalilnya, secara mendetil. Tahu yang disebut masker itu tutup hidung dan mulut, tapi belum pernah lihat. Kira-kira tahunya detil apa tidak? Nah, yang detil itu yang yakin begini. Oh, ini masker tuh ada talinya, ada. Nah, ini disebutnya ilmul yakin, detil. Masya Allah. Wakilal qismaini sahibuhuma mahjubun andatillahi ta'ala. Wakila, ada yang baca wakulan ya. Wakulal qismaini, yang dua ini, satu iman taklid, dua iman ilmu. Sahibuhuma iku utawi kang dua iman taklid dan iman ilmu, mahjubun andatillahi, itu tertutup dari dat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat siapa? Allah dengan hatinya. Padahal sudah iman apa? Ilmu. Sudah tahu detil dalilnya. Ya. Apalagi yang tidak tahu detil ya. Oh. Jadi jangan macam-macam ya. Udah bisa melihat Allah. Dalilnya orang ngerti. Baru sokon dia. Insyaallah. Nah, satu yang iman taklid, dua iman ilmu,
yang mengetahui aqaid dengan dalilnya mahjubun andatillahi, ini tertutup dari dat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan bisa melihat Allah dengan basirohnya, dengan hati. Tetapi sampai iman ilmu untuk kalangan kita sudah cukup luar biasa ini ya. Sudah sangat cukup luar biasa untuk kalangan kita. Karena upaya manusia itu hanya bisa sampai pada iman ilmu. Mengetahui aqaid iman itu dengan ilmu, hanya sampai situ. Kalau sudah punya ilmu pengetahuannya, nanti iman tingkat-tingkat yang lainnya itu sudah bentuk anugerah dari siapa? Allah. Nah, cukuplah belajar. Yang kata orang, ada kan yang anti sifat 20, ya nggak apa-apa kalau anti. Cuman saya mah nggak anti. Boro-boro sifat 20 air aja nggak anti. Ya kan, jangan anti air segala macam ya. Nah, ya itu mah hak orang. Ya monggo ya. Yang penting jangan nyalah-nyalahin, wong kita juga nggak nyalah-nyalahin kan gitu ya. Monggo. 2 itu ya, 2. Salisuha imanu ayanin, atau dibaca iyanin. Yang ketiga iman ayan atau iyan. Nah, saya baca 2 macam karena ada guru yang baca ayanin, ada guru yang baca iyanin. Jadi biar dua-duanya guru ke aku lah ya. Itu kan, Masya Allah, Rabbi ya Karim. Nah, ini yang bagaimana? Wa huwa ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi. Ia mengenal Allah dengan kedekatan hatinya kepada Allah. Nah ini nih, dia kenal, tahu kepada Allah bimuraqabatil qalbi, dengan kedekatan hatinya. Bahkan di hatinya ini terus ada nama Allah. Setiap getar hatinya, setiap napasnya, di situ ia menyebut siapa? Allah. Dan ingatannya terus kepada Allah. Mulutnya kadang bicara kemana, ngobrol dengan temannya, ngopi, makan, biasa. Tapi hatinya terus terpaut kepada Allah. Nah ini kita nih, tapi kebalikannya maksudnya. Kalau kita kan kebalikannya maksudnya. Nah, mulutnya Allah, Allah, Allah ya, la ilaha illallah. Tapi hatinya di sawah, hatinya di pasar, hatinya di warung, hatinya di meja makan, hatinya hutang, macam-macam. Kalau yang ketiga ini kebalikan dari kita. Dia mungkin ngobrol dengan sahabatnya, mungkin ngobrol dengan keluarganya, mungkin dia sedang bekerja di tempat kerjanya, melayani yang lain-lainnya, tapi hatinya terus menyebut Allah karena hatinya dekat dengan Allah. Muraqabah. Fala yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfata ainin, maka tidak hilang Tuhannya an khatirihi tarfata ainin, dari hatinya. Tarfata ainin, sekejap mata pun Allahnya itu tidak hilang dari hatinya. Ambulah ini anugerah Allah ini mah ya. Wong kita itu paling ingat ke Gusti Allah kalau lagi susah doang. Dadak rajin sholat tasbih, rajin sholat, tapi mending daripada ora sama sekali. Lagi susah deket gitu. Dekatnya itu badannya, hatinya mah tetap jauh. Karena lagi sholat hajat, berdoa, dia itu tidak sedang berdoa kepada Allah hatinya. Mulutnya Allahumma, hatinya mah di mana? Nah ini kita ini, saya nih, jangan kita lah. Kalau kita makan para ustadz udah lain ceritanya ya. Nah gitu, Masya Allah, Rabbi ya Karim. Nah Allah itu sehingga fala yaghibu rabbuhu, tidak pernah hilang, tidak pernah gaib, sopo rabbuhu pengerane, an khotirihi, dari ingatan hatinya, torfata ainin, sekejap mata pun. Nah ngakalin ini mah angel ini ya.
Masya Allah. Bal haibatu daiman fi qalbi, bahkan rasa takutnya, rasa ajrihnya, cintanya, takutnya, malunya oleh Allah, itu daiman fi qalbihi, langgeng dalam hatinya. Langgeng dalam hatinya. Ini tingkat iman yang ketiga ini. Ka'annahu yarahu, seakan-akan dia itu melihat Allah. Karena Allah tidak pernah hilang dari hatinya, bahkan dia langgeng terus, merasa takut, merasa malu oleh siapa? Allah. Bahkan seakan-akan dia itu melihat siapa? Allah. Aduh, mau berbuat salah, Masya Allah, gitu kan ya, Allah melihat. Makanya ada yang disebut ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu apa? Kan sering kita sebutkan tuh, ihsan itu apa? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Bertakwalah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bisa dibayangkan kalau kita ini bisa melihat Allah kan, Masya Allah, nggak mungkin kita mau macam-macam ya. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innallaha yaraka, yakinkan bahwa Allah itu sedang melihat. Tidak sekejap mata pun Allah lengah dari kita. Masya Allah. Boro-boro Gusti Allah, malaikat saja memperhatikan terus kan ya, di kiri, di kanan. Banyak malaikat, tugasnya macam-macam. Malaikat itu tugasnya macam-macam. Ada yang menjaga, ada yang menabur rezeki, ada yang tugasnya mencari majelis taklim, mencari tempat-tempat dzikir. Dalam hadis Muslim tuh ada malaikat yang khusus oleh Allah itu diutus untuk mencari tempat-tempat taklim, tempat-tempat ngaji, tempat-tempat dzikir. Nanti lapor kepada Allah. Bahkan kalau ada orang sedang berzikir rame-rame, sedang ngaji, itu malaikat ngomong, cuman kita nggak denger, ya kan? Wahai hamba Allah, sampaikan apa yang kamu mau, akan aku sampaikan kepada Gusti Allah, gitu. Nah, nanti kalau sudah lapor kepada Allah, ditanya dari mana malaikat, bukan berarti Allah tidak tahu. Pertanyaan istifham itu dalam Quran banyak istifham, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi penegasan namanya. Saya menemukan orang-orang sedang dzikir, menemukan orang-orang sedang istighosah, sedang apa gitu. Lalu apa yang mereka katakan? Gitu. Bukan tidak tahu Allah, tapi malaikat biar ketahuan kerjanya, ya kan, karyawan. Nah, Gusti, mereka itu minta selamat. Selamat dari apa? Dari neraka. Allah menjawab, akan aku selamatkan. Oh gitu. Jadi kalau lagi di majlis taklim, di majlis dzikir, mintalah kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Itu dalam hadis Muslim, Allah menjawab, akan aku selamatkan. Masya Allah. Itu. Ya paling tidak kan saling doakan lah ya. Kalau nanti saya jadi ahli neraka kan, bapak-bapak di sorga harus kehilangan. Waduh, kemana dulu ngaji bareng sekarang nggak ada. Tolonglah protes nanti sama Gusti Allah ya. Gusti, jangan saya nggak usah ke sorga lah kalau dia nggak ke sorga, gitu dong, protes ya. Itu. Nanti kalau sebaliknya saya di sorga, bapak-bapak di neraka, bodoh amat. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Seperti doa nih, saya sering ngingatin, kalau bangun malam jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi doakan teman-teman kita, doakan tetangga kita, doakan muslimin muslimat. Mengapa demikian? Karena begini, mungkin doa itu tidak diijabah untuk kita. Kalau kita minta kepada Allah untuk diri, mungkin tidak diijabah. Tetapi Allah mengabulkan doa orang lain untuk yang lain. Kenapa? Karena keikhlasannya.
Coba kalau malam-malam saya berdoa untuk si A, tidak tahu orangnya juga, lagi didoain, berarti timbulnya itu doa dari keikhlasan. Beda mendoakan yang sengaja diminta ya, apalagi pakai amplop, mohon doa, itu mah lagi nguliin doa. Ini upahnya gitu kan, wah nggak doanya juga dilihat dulu, 50.000 sedikit lah gitu, 100.000 banyak kan, nah ya kan. Jadi saling doakan. Kita tidak bisa dalam satu tahap, karena amaliyah kita pun beda, ketaatan kita kepada Allah pun beda. Tetapi paling tidak kita itu saling mendoakan kalau bangun malam. Paham ya? Insya Allah ya? Insya Allah. Jangan ngedoain buruk. Ya Allah, saya dagang nih gak maju-maju ya Allah. Tetangga sebelah malah udah kebeli segala macam, bangkrutin dia ya Allah. Wah, itu mah salah. Bukan begitu cara mendoakan. Doakan yang baik-baik biar sehat walafiat, rizkinya diberkahi gitu. Coba kalau kita bangun malam di tempatnya masing-masing, berdoa untuk diri, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk guru-guru, dan untuk teman-teman. Wah, luar biasa, Masya Allah. Nah, itu ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa maqamul muraqabati, ini disebutnya maqam muraqabah. Kalau orang Sunda bilang kadehes, makom kedekatan dengan siapa? Allah. Wa yusama ainal yakini, dan disebut juga iman ainal yakin. Dua lagi nih, tanggung ya, 5 menit lagi lah. Rabi'uha imanu haqqin, yang keempatnya adalah iman hak. Wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi. Waduh, iman hak, wa huwa yang disebut iman hak, ru'yatullahi ta'ala biqalbi, ia melihat Allah dengan hatinya. Wah, ini udah tingkatan yang mana bawa ya? Masya Allah, Rabbi ya Karim. Tingkatan yang ketiga aja tadi, wah udah nikmat luar biasa. Makanya kalau orang yang sudah tingkat keimanannya tinggi, matinya itu senyum, karena akan bertemu dengan yang dicintainya, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan orang-orang soleh, bahkan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mati, waduh, mewek. Kenapa? Karena neraka nungguin, siksa kubur nungguin, malaikat udah bawa-bawa ganden. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, insyaallah. Mudah-mudahan diampuni Allah kita. Nah, ini mah ru'yatullah biqalbihi. Ia sudah bisa melihat Allah dengan hatinya. Karena di hatinya itu istana yang megah, istana yang agung untuk asma Allah. Hatinya tidak pernah kosong dari asma Allah, dari menyebut siapa? Allah. Wa huwa makna qaulihim, ini adalah makna perkataan para ulama, al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Orang yang makrifat itu melihat Tuhannya dalam setiap sesuatu. Melihat apapun orang makrifat itu, kata ulama, ia melihat Tuhannya. Ini kenapa dibahasakan demikian? Bukan berarti segala macam itu Tuhan, tetapi ketika melihat A, melihat B, melihat C, ia langsung ingat kepada yang menciptakannya. Paham? Lihat laut, oh udah ingat langsung kepada siapa? Allah. Lihat langit, langsung ingat kepada siapa? Allah. Lihat orang cantik, ingat Allah menciptakan yang cantik dan segala macamnya. Beda dengan kita, lihat laut malah ingatnya pengen renang doang ya. Lihat ke atas kayaknya mau hujan, nggak ingat sama Allah yang ngasih hujan. Nah, al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in.
Kata ulama, orang yang sudah makrifat kepada Allah, ia melihat Tuhannya dalam setiap sesuatu. Artinya melihat makhluk yang manapun, karena ia langsung tertaut dengan yang menciptakannya, sehingga hilang makhluknya dari hadapannya. Yang ada itu penciptanya. Masya Allah. Wa huwa maqamul musyahadati. Ini disebutnya maqam musyahadah. Wa yusamma haqqul yakin, dan dinamakan juga iman haqqul yakin. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadisi. Yang memiliki iman hak seperti ini, ia terhalang dari hal-hal yang baru, maksudnya dari makhluk. Tertutup dia, seakan-akan tidak ada lagi makhluk. Yang ada itu hanya siapa? Allah. Aduh. Ini ngajinya harus nyampe mana ini begini ya? Insyaallah Rabbi ya Karim. Mahjubun dari, tertutup dari makhluk, karena tadi melihat makhluk apapun ingatnya hanya kepada Allah. Wa khamisuha imanun haqiqatin. Yang kelima, iman hakikat. Iman hakikat itu huwa al-fana'u billah wa syukru bihubbihi. Ia rusak dirinya, dohirnya, karena mengingat siapa? Allah. Wah, pakaian compang-camping, udah molor di mana saja, udah gak jelas lah. Malah orang kadang menyebutnya orang gila, karena fana. Kayak orang gila, tidak gila dia, tapi kayak orang gila saking mahabbahnya kepada siapa? Allah. Yang lain itu sudah cintanya itu hanya kepada siapa? Allah. Makanya wasukru bihubbihi, bukan sin gede, sin kecil. Nah, artinya mabok dia bihubbihi, dengan cintanya kepada Allah. Insyaallah. Fala yashhadu illa iyahu, maka ia tidak melihat illa iyahu, kecuali hanya melihat Allah. Ini udah tingkatan teristimewa ya, tingkatan teristimewa. Bangsa kita mah tidak mungkin sampai sini. Kaman gori kopi bahrin, ibarat orang yang tenggelam dalam lautan, walam yaro lahu sahilan, dan ia tidak melihat pantai, tidak melihat pesisir. Begitulah orang yang sedang tenggelam cinta kepada Allah, maka ia tidak akan melihat selain Allah. Ibarat orang tenggelam di tengah lautan, maka ia tidak akan pernah melihat pantai, karena dia tenggelam dalam. Wal wajibu ala saksi, adapun yang wajib kepada kita manusia, ahadul qismainil awwalaini, salah satu dari dua yang awal saja. Satu, iman taklid. Kedua, iman ilmu. Yang tiga lagi tidak wajib, karena amas salah satul ukhoru, yang tiga terakhir, fa'ulumu robbaniyatun, itu namanya ilmu ketuhanan. Ya khussu biha mayyasa min ibadihi, dikhususkan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, tidak bisa dikejar oleh kita. Itu mah anugerah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berusaha untuk menjadi wali, tapi Allah tidak menjadikannya seorang wali. Banyak orang berusaha untuk ketinggian iman, tapi Allah tidak memberikannya musyahadah, Allah tidak memberikannya kasab. Karena yang tiga terakhir ini murni anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan disampaikan marotib iman ini, tinggal minggu depan insyaallah menyebutkan rukun iman yang pertama. Moga-moga menjadi giroh, penyemangat kita untuk terus tolabul ilmi, agar mendapat pengetahuan dan tidak disebut orang berdosa karena meninggalkan menuntut ilmu. Itu saja barangkali disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa Muhammad
wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban min ghairi ta'abin wala dhair. Allahumma barik fi auladina wa la tadurhum wa wafiqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il hatimah wa tawaffana ma'al imani wal islam wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.